Puji Tuhan, puji Tuhan. Kembali kami menyatakan sukacita kepada kita semua, Bapak Ibu Saudara dikasih nama Tuhan pada pagi hari ini. Seperti yang sudah kami sampaikan tadi, sekalipun kita tidak dapat beribadah di gereja seperti minggu-minggu biasanya, tapi satu hal yang kita yakini, apapun yang terjadi, kita tidak pernah meninggalkan persekutuan kita dalam Kristus Yesus. Persekutuan di dalam rumah tangga kita, keluarga-keluarga pada minggu ini kita percaya tidak mengurangi nilai ibadah kita sekalipun kita tidak ada di gereja pada saat ini. Puji Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, seperti yang sudah kami bagikan susunan acara ibadah kita akan berjalan seperti demikian adanya, dan lagu-lagunya juga sudah ada di teks yang sudah kita bagikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Baiklah Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Baik, kita semua bersama-sama mengikuti. Kita angkat satu penyembahan kita kepada Tuhan. Bersamamu Bapa, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Kita percaya Allah kita akan selalu bersama-sama dengan kita. Apapun yang terjadi, sekalipun wabah virus COVID-19 yang sangat mengancam dunia ini, kita percaya Kristus akan ada selalu bersama dengan kita. Haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Pernah kau biarkan ku sendiri, kekuatan di jiwaku. Di jiwaku adalah tak pernah kuragukan kasih-Mu, tak pernah kuragukan. Ya, mari kita katakan bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati perkenan-Mu yang teguhkan hatiku, perkenan-Mu yang teguhkan hati. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar beli. Kembali kita katakan bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati perkenan-Mu yang teguhkan hatiku, perkenan-Mu yang teguhkan hati. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagi.
Baiklah Bapak Ibu Saudara dikasih nama Tuhan, mari kita satukan iman percaya kita. Bersama kita masuk dalam doa pembukaan kita. Berfirmanlah ya Tuhan, berfirmanlah ya Tuhan, supaya aku mendengarkan-Mu. Nyatakanlah kepadaku untuk kemuliaan nama-Mu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasih nama Tuhan, pada saat ini kita akan menyerahkan rangkaian ibadah ke tangan Tuhan, supaya Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Nya memimpin kita, menguasai hati dan pikiran kita, supaya juga Tuhan ada di tengah-tengah kita, di setiap keluarga kita yang tengah bersekutu pada pagi hari ini. Tuhan hadir bersama-sama dengan kita. Tuhan memimpin kita. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Kita akan berdoa untuk seluruh rangkaian ibadah ini, untuk persembahan-persembahan yang akan kita kumpulkan, juga untuk firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh hamba-Nya Bapak Pendeta kita, Bapak Pendeta Bisuburian, di tengah-tengah ibadah kita pada pagi hari ini. Untuk itu Bapak Ibu Saudara dikasih nama Tuhan, kita akan mengundang Bapak Sintua kita, Bapak Sintua R. Pasaribu, memimpin kita di dalam doa. Kita angkat satu penyembahan kita. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku. Kita percaya tak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Akan bencana malapetaka sekalipun, kita percaya Kristus selalu setia akan kasih yang telah dinyatakan kepada kita. Haleluya Yesus. Haleluya. Tak satu pun seperti Yesus. Apa yang dapat memisahkanku? Apa yang dapat memisah dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku? Kasih-Mu Tuhan, kelaparan ketelanjangan ketelanjangan, tak satu pun tak apa yang dapat memisahkanku. Apa yang dapat memisahkan dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku? Kasih-Mu Tuhan, aniayakah penderitaankah? Aniayakah penderita? Tak satu pun. Mari kita katakan, tiada satu pun seperti Kau Yesus. Tiada satu pun seperti Kau. Kau sahabat yang sejati. Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku. Dalam bahaya Kau menggendongku. Engkau Yesus. Kembali kita katakan, tiada satu pun seperti Kau Yesus. Tiada satu pun seperti Kau Yesus. Kau sahabatnya, dalam bahaya Kau menggendongku. Kelaparan, ketakutan, wabah penyakit apapun, tak satu pun Tuhan yang bisa memisahkan kami. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini Bapak, kami boleh hadir Tuhan tempat ini, dan juga Tuhan seluruh jemaat-Mu Bapak, baik yang di rumah, tempat dimanapun mereka berada, Bapak yang baik. Terima kasih Bapak yang baik, kami bersyukur. Percaya Tuhan menyertai kami, Bapak yang baik. Tuhanlah yang menyertai kami Bapak.
Tuhanlah yang melindungi kami, Bapa yang baik. Bapa, Engkau kurus, Bapa yang baik. Kau yang berkuasa atas segala hidup kami. Kau yang berdaulat, Tuhan, atas segala hidup kami, Bapa. Kehendak-Mu lah yang jadi, Bapa yang baik. Inilah kami, Bapa yang baik, jemaat Bapa yang baik, dimanapun kami berada, Bapa yang baik. Anak-anak balita, sekolah minggu, remaja, pemuda, kaum Bapa, kaum Ibu, Bapa yang baik. Lewat ibadah multimedia online ini, Bapa yang baik, kami datang menyerahkan hidup kami, Bapa, ke dalam tangan Tuhan. Kami datang, Tuhan, memuji Engkau, Bapa yang baik, menyembah Engkau, Bapa yang baik, di tempat kami masing-masing, Bapa yang baik, pribadi, rumah tangga, keluarga, Tuhan, dimanapun kami masing-masing berada. Terima kasih, Bapa yang baik. Mari, Bapa, Engkau pimpin kami, Bapa yang baik, selama kami beribadah, Bapa. Biarlah Engkau menguasai hati pikiran seluruh hidup kami, Bapa. Biarlah Engkau, Tuhan, rawat kami, Tuhan. Hadirat-Mu, Tuhan, menghampiri kami dimanapun kami masing-masing berada, Bapa yang baik. Terima kasih, Bapa yang baik. Dan juga Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami, Tuhan. Jemaat-Mu, Tuhan, yang dalam keadaan sakit, Bapa yang baik, yang tidak bisa mengikuti ibadah di online ini, Bapa yang baik. Tolong, Bapa, Engkau jamah mereka, Kau sembuhkan mereka, Bapa yang baik. Apabila mereka berbeban berat, Bapa, tolong, Bapa, biarlah Engkau angkat, Bapa yang baik, sehingga mereka akan beroleh kelegaan, Bapa. Dan di hari-hari yang akan datang, kami tetap memuji menyembah Engkau dimanapun kami melakukannya, Bapa yang baik. Terima kasih, Bapa yang baik. Dan juga Tuhan, kami juga berdoa, Bapa, ya, untuk lingkungan kami, Bapa yang baik. Mari Tuhan pimpin, Kau jagain, Kau lindungi, Tuhan, masyarakat lingkungan kami, Bapa yang baik, pengurus RT, RW, Tuhan, dan juga lingkungan sekitar gereja kami, lingkungan sekitar dimanapun kami berada, Bapa yang baik. Bahkan negara kami ini, Bapa yang baik, biar Kau sertai, lindungi, Bapa yang baik. Pada saat ini, Bapa yang baik, kami serahkan ibadah kami ini, Bapa yang baik, ke dalam tangan pengasihan-Mu dari awal pertengahan ke selesai. Biarlah Tuhan yang melayani pada hari ini, Tuhan, multimedia, Tuhan, dan juga hamba-Mu, Tuhan, yang memimpin kami dalam lagu pujian, Bapa Gurbela. Tuhan, Kau pimpin, Tuhan. Kuasa Roh Kudus yang memimpin sehingga semuanya ini untuk kemuliaan kebesaran nama-Mu, Bapa yang baik. Dan kami boleh melaksanakannya, melakukannya dengan segala hormat pujian bagi-Mu, Bapa yang baik. Bapa yang baik, kami juga akan mendengarkan firman-Mu, Bapa, yang ditaburkan oleh hamba-Mu, Bapak Pendeta kami, Bapak Pendeta Besi. Berapi hamba-Mu, Bapa yang baik. Terima kasih, Bapa yang baik, Tuhan, persiapkan hamba-Mu ini, Tuhan, untuk menyampaikan firman-Mu pada hari ini, Tuhan. Hamba-Mu boleh sehat walafiat, Bapa. Terima kasih. Urapi mulut bibir hamba-Mu, Bapa yang baik, pikiran hamba-Mu dalam menyampaikan firman, Bapa yang baik. Kami percaya, kuasa Roh Kudus memimpin hamba-Mu pada hari ini, Bapa yang baik. Apa demikian juga, Tuhan, kami juga berdoa, Tuhan, untuk seluruh jemaat, Bapa yang baik, yang mendengarkan firman-Mu, Bapa yang baik. Kau buka hati pikiran kami, Bapa yang baik. Biarlah firman-Mu ini menjadi rema bagi kami, Bapa. Biarlah firman-Mu ini menjadi suluh pedoman bagi hidup kami, untuk mengubah kami, Tuhan, agar kami boleh berjalan, Tuhan, sesuai dengan Tuhan kehendaki dari hidup kami, Tuhan. Dan kami beroleh keselamatan, Bapa yang baik. Terima kasih, Bapa. Biarlah Tuhan ibadah kami seluruh ruangan ini Kau jamah seluruh fasilitas yang kami gunakan dalam media online ini, Bapa, yang Kau jamah, Tuhan, sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik, Tuhan, dan untuk kebesaran kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih, Bapa. Ibadah kami ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah seluruh puji-pujian persembahan yang kami lakukan, Tuhan, mari Bapa, biarlah Tuhan semuanya untuk kebesaran kemuliaan bagi nama-Mu. Layakkan, mampukan kami untuk melakukan yang terbaik pada hari ini, Bapa yang baik. Terima kasih, Bapa. Biarlah Tuhan Kau pimpin ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga selesai, Bapa. Segala hormat, pujian, kemuliaan kepada-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Terpujilah Engkau Bapa yang baik dari saat ini kekal untuk selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara dikasih nama Tuhan, sekalipun kita berada di rumah kita masing-masing, Roh Allah, Roh Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus sedang melawat kita semua dalam setiap rumah tangga kita, dalam setiap persekutuan kita, sekecil apapun itu. Haleluya, haleluya. Itu yang kita percaya Bapak Ibu Saudara dikasih nama Tuhan. Seperti pujian kita tadi, tak satu pun yang dapat memisahkan kita. Sekalipun persekutuan tidak akan pernah kita tinggalkan, meskipun di dalam rumah tangga kita masing-masing. Bapak Ibu Saudara dikasih nama Tuhan, tiba saatnya bagi kita mendengarkan firman Tuhan yang sebentar disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta kita, Bapak Pendeta Besi Burian. Dan juga kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita juga akan mengumpulkan persembahan kita seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya lewat edaran kita. Kita hanya mengumpulkan sekali saja persembahan, tapi sudah termasuk, kami ulangi, sudah termasuk kolektif mingguan, kesejahteraan pekerja, dan juga pons gereja. Bapak Ibu Saudara yang kasih nama Tuhan, bagi Bapak Ibu Saudara dikasih nama Tuhan yang juga ingin memberikan ucapan syukur atau juga perpuluhan atau juga untuk biaya pembangunan gereja kita, seperti yang sudah kami edarkan juga, boleh ditransfer ke rekening bank gereja kita yang sudah tertera, Bank BRI Kanca dan Mogot. Nomor sudah kami bagikan. Bapak Ibu Saudara di nama Tuhan, kita percaya apa yang kita perbuat, sekecil apapun yang kita lakukan untuk Tuhan, tidak pernah sia-sia di mata Tuhan. Puji Tuhan, Kristus akan selalu memberkati kita. Kristus akan selalu setia menyertai kita. Kristus akan selalu setia akan janji-janji penyertaannya. Dia juga berjanji akan menjauhkan kita dari segala mara bahaya dan menjauhkan dari segala tengah-tengah hidup kita segala sakit penyakit. Haleluya, haleluya. Kita sambil mengumpulkan persembahan kita, dan nanti juga kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat satu penyembahan kita. Kau berfirman, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah aku ragukan kasih-Mu Tuhan. Sungguh luar biasa Bapak Ibu. Tuhan tidak sedang tutup mata. Tuhan tidak sedang meninggalkan gerejanya. Tuhan tidak sedang membiarkan kita, tapi Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah aku ragukan kasih-Mu Tuhan. Sambil kita mengumpulkan persembahan kita. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah aku ragukan kasih-Mu. Lewat gunung yang tinggi, lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu. Kau berfirman dan sembuhkan, ku berfirman dan Kau bersabda, Kau bersabda, dan selamat. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya. Kembali kita angkat satu penyembahan ini. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, haleluya. Apapun yang terjadi dalam ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Pernah ku ragukan kasih. Lewat gunung yang tinggi, lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan. Kau berfirman dan sembuhkanku,
Dan Kau bersabda, dan tiada yang mustahil bagimu, tiada yang mustahil bagimu, Yesusku. Mari kita katakan, Kau berfirman dan sembuhkanku, berfirman, dan Kau bersabda dan selamatkanku, bersabda dan tiada yang mustahil bagimu, tiada yang mustahil bagimu, Yesusku percaya padamu, Yesusku percaya padamu. Puji Tuhan. Selamat pagi bagi kita semua. Selamat bertemu kembali melalui ibadah online ini kepada semua jemaat GPI Sidang Grogol. Kita tetap menyatakan syukur kita apapun keadaan yang sedang kita alami pada saat ini. Karena kita tahu ada Tuhan yang selalu hadir di dalam kehidupan kita, menyertai kita sampai wabah ini berlalu dari tengah-tengah kehidupan kita. Pandemik virus COVID-19 ini telah menempatkan kita semua dalam situasi yang krisis. Kita tidak sangka bahwa pusaran pandemik ini telah menyeret banyak negara, menyeret banyak orang dari berbagai kalangan masuk ke dalam pusarannya. Ketika wabah ini terjadi di negeri yang jauh, di Tiongkok, di Wuhan, kita tidak berpikir bahwa ini akan sampai di tengah-tengah bangsa kita. Dan sekarang wabah ini telah menjangkit kurang lebih 184 negara dari 195 negara yang ada di dunia. Saya membayangkan kalau saja Injil itu disebarkan dengan cara seperti ini, dalam 1 tahun seluruh dunia ini sudah dipenuhi dengan Injil Tuhan. Pandemik COVID-19 ini telah menghantam kita, fundamental daripada kehidupan manusia. Sehingga manusia itu menjadi tidak berdaya. Kekayaan tidak ada artinya, kuasa tidak ada artinya. Semua harus memeranginya. Semuanya dapat terdampak oleh penyakit ini. Sehingga mata seluruh dunia tertuju kepada para pemimpin negara, bagaimana mereka menyelesaikan persoalan ini. Tetapi dari sisi pengetahuan kita menyerahkan penyelesaian wabah ini kepada pemerintah. Kita menuruti semua anjurannya. Karena kita percaya ilmu pengetahuan adalah sahabat dari manusia, sahabat dari gereja. Pemerintah adalah sahabat dari gereja. Tetapi dari sisi rohani, kita tidak bisa hanya sekedar berdiam diri. Kita harus menggali kebenaran firman Tuhan. Seperti apa jawaban-jawaban yang kita peroleh dari Tuhan untuk menghadapi persoalan seperti ini. Oleh karena itu, saya mengajak kita untuk
membaca satu renungan firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 91 ayat 1 ayat 1 sampai dengan 13. Demikian bunyi firman Tuhan. Orang yang duduk dalam naungan, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk, dari kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalannya. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Mazmur 91 ini dapat memberikan kelegaan kepada kita di masa-masa yang sulit. Karena menurut pemazmur ini kita dapat menempatkan diri kita dalam perlindungan Tuhan. Karena Tuhan adalah pelindung bagi mereka yang bernaung di dalam naungan Tuhan yang Maha Kuasa. Firman ini berkata, dalam bahasa Indonesia dikatakan orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Tetapi saya lebih menyukai dalam bahasa Inggris karena lebih tepat di hati kita. Karena dia katakan di sini, He who dwells in the secret place of the Most High. Artinya bahwa orang yang tinggal dalam tempat rahasia dari Allah yang maha tinggi. Artinya ayat ini memberikan kepada kita satu pengertian, ketika Tuhan menaungi kita, maka Allah menempatkan kita, melindungi kita di suatu tempat yang merupakan rahasia yang menyebabkan kita terlindung dari seluruh bahaya-bahaya yang mungkin menyerang kehidupan kita. Sehingga kita bisa percaya, karena dikatakan di sini yang maha tinggi. Artinya kita sedang berbicara tentang Allah yang menciptakan segala sesuatu yang ada. Allah yang memiliki otoritas terhadap segala makhluk. Sehingga perkataan daripada pemazmur ini bukan sekedar hanya retorika-retorika, tetapi merupakan satu perkataan yang telah melindungi banyak orang. Beribu-ribu tahun orang-orang percaya selalu berlindung kepada Tuhan. Karena mereka tahu Allah itu sanggup menjadi tempat perlindungan, menjadi kota benteng bagi orang-orang percaya. Saudaraku yang kekasih
dalam nama Yesus Kristus. Sayangnya, saudaraku, situasi yang kita hadapi pada saat ini telah membuat kita sebagai orang percaya panik dan takut. Kadangkala ketika kita memperhatikan apa yang sudah kita lakukan, kita melihat orang lebih takut datang ke gereja daripada ke kantor, daripada ke tempat lain. Padahal kalau dilihat dari ukuran dunia ini pun, gereja sudah menjadi tempat yang paling aman. Karena sudah tidak lagi dikunjungi orang. Dan sudah dibersihkan, disinfektan. Sehingga tempat ini menjadi sunyi, tetapi bersih dari semua penyakit ini. Justru saya melihat kita harus berjaga-jaga di rumah kita masing-masing, di kantor kita masing-masing. Karena di gereja tidak ada orang, tidak mungkin penyakit itu datang ke tempat ini. Oleh karena itu, saudaraku, kita adalah orang-orang yang percaya. Kita percaya hidup kita ini adalah milik Tuhan. Sekalipun kita ada kepanikan, ada ketakutan, tetapi sebagai orang percaya kita tidak boleh melupakan bahwa ada Allah yang menjadi tempat perlindungan bagi kita. Itu sebabnya Pemazmur 61 ayat 4 itu berkata, sungguh Engkau telah menjadi tempat perlindunganku, menara yang kuat terhadap musuhku. Bahkan di dalam Mazmur 73 ayat 28 itu berkata, tetapi aku suka dekat pada Allah, aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, iblis pernah mengutip Mazmur 91 ayat 11 dan 12 ini ketika dicobai oleh iblis. Ketika dia mencobai Tuhan Yesus di dalam Lukas 1-9 itu. Dia menantang Tuhan Yesus untuk menjatuhkan dirinya dari hubungan bait Allah. Menurut iblis, karena iblis juga tahu bahwa firman itu adalah satu firman yang hidup yang datang dari Allah. Dia berkata kepada Yesus, jatuhkanlah dirimu. Maka malaikat-malaikat Tuhan akan menolong engkau. Dia akan menatang engkau. Tetapi Tuhan Yesus kembali mengutip firman Tuhan kepada iblis. Dia berkata bahwa tidak boleh mencobai Allah. Dengan pengertian saudaraku bahwa pemenuhan daripada Mazmur 91 ini adalah ketika Yesus melewati masa-masa sulit dalam kehidupannya melalui penderitaan dan salib. Sehingga melalui penderitaan dan salib Kristus itu, maka ketika orang percaya datang kepada Allah untuk meminta perlindungan dan pertolongan, maka ayat ini menjadi hidup. Karena Yesus sudah memenuhi apa yang dituntut oleh Pemazmur 91 ini. Kita tidak perlu takut dan gentar, karena Allah itu akan menyertai kehidupan orang yang percaya. Yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, dari bahaya apa kita dilindungi oleh Allah? Sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang sudah kita bacakan pada ayat 3 dikatakan, sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung. Dia akan melepaskan kita dari bahaya.
Dan dikatakan dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya adalah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Di dalam ayat 10 dikatakan, petaka tidak akan menimpa kamu. Dan bagaimana Tuhan melindungi kita? Dikatakan di sini di dalam ayat 3 ini adalah melepaskan engkau. Dikatakan dia akan menudungi, to cover, dengan sayap. Ibarat payung apabila Anda dan saya kehujanan, maka payung itu akan menudungi kita. Demikianlah Allah melakukan perlindungan kepada orang-orang yang percaya itu. Dengan kuasanya, dia mampu melepaskan kita. Dengan kuasanya, dia dapat menyelamatkan kita. Dengan kuasanya, dia dapat melindungi dan menudungi kita. Itu sebabnya saya percaya melalui ayat ini akan menimbulkan satu keberanian iman kepada kita untuk berjalan dengan berani. Tetapi kita tidak boleh ceroboh. Kita tidak boleh menentang apa yang menjadi anjuran daripada pemerintah kita. Karena seperti yang saya katakan bahwa pemerintah, ilmu pengetahuan adalah sahabat dari orang percaya. Karena kita percaya setiap pemerintahan itu datang dari Allah. Allah lah yang menciptakan itu untuk melindungi manusia. Dilihat dari anugerah secara umum. Karena dari anugerah secara umum Allah itu menciptakan matahari. Dan semua matahari itu bisa, siapapun bisa menikmatinya. Baik orang percaya, orang yang tidak percaya, orang jahat. Semua itu adalah anugerah Tuhan. Dan kita percaya pemerintah itu diciptakan oleh Tuhan untuk melindungi semua. Dan pemerintah juga tidak pandang bulu dalam melindungi ini. Jadi sifat, tabiat, anugerah Allah yang besar itu telah dicerminkan oleh apa yang dihimbaukan oleh pemerintah kepada kita. Tetapi kita memiliki keberanian iman karena anugerah secara khusus diberikan oleh Allah kepada kita. Oleh iman di dalam Yesus Kristus ada perlindungan dan pertolongan Tuhan kepada kita. Sehingga sampai berlalunya wabah ini, kita akan merasakan Tuhan menjagai dan melindungi kita di tempat kita berada. Di rumah kita, di tempat pekerjaan kita. Janji-janji Allah ini bukanlah retorika-retorika, tetapi datang dari tempat yang maha tinggi, yang sudah dibuktikan ribuan tahun telah digenapi oleh Tuhan dalam kehidupan. Bahkan Yesus sendiri telah menggenapi janji ini di dalam kehidupannya, sehingga kita orang percaya ini pun bisa menikmati pertolongan yang sama seperti yang dialami oleh orang-orang percaya di dalam Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, marilah kita tetap memanggil dan berseru kepada nama Tuhan. Sebab dialah Allah yang kepadanya kita menaruh seluruh pengharapan kita. Firman Tuhan berkata bahwa orang yang berharap kepada Tuhan tidak pernah dikecewakannya. Sungguh luar biasa Allah kita. Oleh karena itu, saudara-saudara, kita telah menyiapkan program-program doa dan puasa melalui pengurus sepulau Jawa. Kiranya setiap jemaat, setiap sidang, setiap keluarga mengambil bagian dalam program-program doa dan puasa untuk kita berdoa bersama-sama agar Tuhan campur tangan dalam persoalan ini sehingga dilalukan dari kehidupan kita. Dan Tuhan memberkati kembali bangsa ini. Tuhan menolong para pemimpin kita.
agar pemimpin kita ini diberi hikmat, diberi kemampuan untuk menyelesaikan seluruh persoalan ini dengan baik dan menolong kembali bangsa kita ini untuk berdiri secara ekonomi sehingga seluruh masyarakat ini dapat terjaga dan terpelihara sesuai dengan rahmat Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kita. Biarlah kasih kemurahan Tuhan selalu menyertai saudara dimanapun saudara berada. Kita percaya penudungan, pertolongan, perlindungan dari Allah itu akan selalu hadir di dalam kehidupan orang-orang percaya. Serukanlah namanya, pujilah dia, sebab dialah Allah yang layak menerima segala pujian. Biarlah firman yang sederhana ini boleh memberkati kita, menguatkan iman percaya kita, agar kita kembali kepada Allah, agar kita mempercayakan perlindungan dan pertolongan itu semata-mata kepada Allah saja. Terpujilah dia hari ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Kita angkat satu pujian kepada Tuhan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Kita bangkit berdiri. Kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita jadikan lagu ini menjadi doa bagi kita. Kita doakan bangsa kita. Kita doakan seluruh orang percaya. Kita doakan gereja kita. Kita doakan seluruh umat Tuhan dimanapun berada. Supaya campur tangan Tuhan melindungi dan menjagai kita. Tudung daripada darah Tuhan Yesus sanggup melindungi dan menjagai kita. Engkaulah perisaiku saat hidup menerpaku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Tenangkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpa. Engkaulah perisaiku, haleluya. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku, firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Tenangkan jiwaku, ku kan bertahan, dengan abada, dengan kekuatan yang kau berikan, kekuatan yang kau sampai kapanpun, ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang hidupku. Terpujilah nama-Mu Bapa di dalam sorga di pagi hari ini. Karena kasih kemurahan-Mu, rahmat-Mu, pertolongan-Mu, penjagaan-Mu dan pemeliharaan-Mu yang nyata bagi kehidupan kami. Sampai pada hari ini Tuhan,
kami boleh merasakan sukacita dari Tuhan tetap memerintah hati kami. Damai sejahtera-Mu menjagai kami ya Tuhan. Inilah satu kesempatan di pagi hari ini. Sekalipun kami Tuhan bersama dengan seluruh jemaat tidak dapat berkumpul bersama-sama, tetapi kami tahu naungan-Mu bagi kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu yang mempersekutukan kami. Sebab persekutuan kami adalah di dalam nama-Mu. Dimanapun Tuhan para umat-Mu berada, kami percaya mereka boleh selalu memuji dan memuliakan dan menyerahkan hidupnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, melalui ibadah yang kecil dan yang sederhana ini, kami mengangkat suara kami kepada Tuhan untuk memohon pertolongan-Mu, untuk memohon perlindungan-Mu Tuhan bagi bangsa dan negara kami. Supaya kiranya Engkau berkenan Tuhan untuk melalukan wabah ini dari tengah-tengah kehidupan kami. Kami tahu Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa. Engkaulah Allah yang menciptakan segala makhluk. Segalanya tunduk kepada otoritas-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu Yesus Allahku yang baik, biarlah semua kehidupan umat-Mu di tengah-tengah bangsa ini, Engkaulah yang menudungi kami. Engkaulah yang melindungi kami. Engkaulah yang menjagai kami sepenuhnya Tuhan. Sehingga hidup kami Tuhan terpelihara dengan baik. Karena anugerah dan kasih pertolongan-Mu yang agung dan mulia, yang penuh rahmat dan kuasa itu tidak pernah berhenti menjagai kami semuanya. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami berdoa kepada-Mu Tuhan. Tiap-tiap rumah tangga yang mengambil bagian di dalam pelayanan hari ini, biarlah Tuhan, telinga mereka yang telah mendengarkan firman Tuhan ini, Engkau berkati mereka. Biarlah firman ini hidup di dalam iman kami, supaya kami semuanya selalu berserah diri kepada Tuhan dan tidak pernah melupakan Engkau. Ada Allah yang melindungi kami, ada Allah yang sanggup menolong kami Tuhan. Tolong kami melewati wabah ini. Tolong ekonomi kami Tuhan. Tolong kesehatan kami Tuhan. Tolong keluarga kami semuanya Tuhan. Tolong bangsa dan negara kami Tuhan. Tolong Tuhan pemerintahan daerah kami Tuhan. Sehingga semuanya ini Tuhan berada dalam naungan-Mu. Kami percaya lewat kuasa Tuhan, semuanya ini akan dilakukan oleh Tuhan bagi hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kami memuji dan memuliakan Engkau. Karena kami tahu Tuhan, hanya Engkau yang sanggup melepaskan kami dari jerat-jerat Tuhan yang mengungkung hidup kami. Dari penyakit sampar, dari penyakit penular, dari penyakit virus COVID ini Tuhan. Bapa yang baik, kepadamu kami hanya berharap. Karena Engkaulah Allah yang sanggup menolong, menaungi kami ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, dimanapun umat-Mu Gereja Pentakosta Indonesia berada, pimpin mereka Tuhan, untuk selalu percaya kepadamu Tuhan. Jagai umat-Mu Tuhan, berikan kesehatan ilahi, boleh terjadi bagi tiap-tiap orang, bagi tiap-tiap orang percaya Tuhan. Sehingga kami melihat dan menyaksikan kuasa Tuhan, menjadi berita yang heran bagi dunia, bahwa Engkau melindungi umat-Mu, Engkau menjagai. Jikalau kami berdosa kepadamu Tuhan, di waktu-waktu yang lalu, mari Tuhan Engkau ampuni kami. Sucikan hati dan pikiran kami. Karena mungkin kami saja Tuhan mengandalkan diri kami, kemampuan diri kami, kemampuan kekayaan manusiawi kami, untuk menolong diri kami sendiri. Sehingga kami melupakan Tuhan, Allah yang telah memberkati kami ya Tuhan. Melalui Tuhan wabah ini kami disadarkan betapa rapuhnya hidup kami. Kami tidak berdaya tanpa Engkau. Oleh karena itu Tuhan, ampuni kami semuanya. Jikalau bangsa dan negara kami juga berdosa kepadamu, para pemimpin kami berdosa kepadamu, mari Tuhan ampuni kami bersama-sama. Kami Tuhan memohon pengampunan-Mu, sehingga melalui pengampunan-Mu ini Tuhan, Engkau boleh berkenan kembali memulihkan bangsa dan negara kami ini, sehingga aktivitas bangsa dan negara kami ini
boleh pulih kembali. Terima kasih Bapa, jamalah tiap-tiap daerah, tiap-tiap provinsi yang terdampak. Tuhan Yesus yang menyembuhkan kami semuanya. Biarlah Tuhan melalui ibadah doa kami ini, kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan perlindungan-Mu. Kami berlindung, kami menempatkan diri kami hanya di bawah naungan-Mu saja, supaya kami tidak takut terhadap bahaya-bahaya yang datang mengancam dunia ini. Terima kasih Bapa, biarlah Tuhan persekutuan ini yang Kau berkati. Anak-anak-Mu yang ada di rumah, baik rumah tangga maupun pribadi, bahkan setiap orang yang mendengarkan, yang ikut mengambil bagian dalam ibadah sederhana ini. Kuasa Tuhan menyertai kami secara keseluruhan. Lindungi kami, tutup bungkus kami dengan kuasa bilur-bilur-Mu Tuhan Yesus. Seperti Engkau menudungi dan melindungi bangsa Israel di tengah-tengah tanah Mesir. Darah-Mu lebih daripada cukup kuasanya untuk menjagai dan melindungi kami. Sebentar kami Tuhan akan menyelesaikan ibadah kami ini. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan hidup kami. Terpujilah nama-Mu, dimuliakanlah Engkau hari ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Kita bersama-sama menutup ibadah ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini kami yang cukup. Ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kuasa dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Terimalah berkat Allah, karunia Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, serta persekutuan dalam Roh Kudus menyertai dan memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Terima kasih. Kami persilakan duduk. Mengakhiri ibadah ini kita angkat satu pujian sukacita. Mari berjuang bersama kami, himpunan pilihan Tuhan. Mari berjuang bersama kami, himpunan pilih, menyanyikan nyanyian nan surga, nyanyikan nyanyian, agungkan kemuliaannya, agungkan kemuliaan. Yesus kan pimpin himpunan ini, himpunan memenangkan peperangan, dalam kasih-Nya kita bekerja, ya kita mencari jiwa tersesat. Dalam kuasa-Nya kita bekerja, membuat kuat dan menang. Kuat dan menang, bukan pedang yang tajam, bukan pedang yang, bukan lembing yang runcing, lembing yang bukan hikmat jiwa ini, jiwa keperkasaan diri ini sendiri, tetapi oleh Rohku, oleh Rohku, firman Tuhan Allah, firman Tuhan Allah. Mari berjuang, mari berjuang, turut dalam himpunan. Mari berjuang, mari berjuang sebagai laskar. Mari berjuang bersama kami. Mari berjuang bersama himpunan pilihan Tuhan, menyanyikan nyanyian nan surga, akan agungkan kemuliaannya. Yesus kan pimpin himpunan ini, memenangkan peperangan, dalam kasih-Nya kita bekerja, mencari jiwa tersesat, mencari jiwa dalam kuasa-Nya kita bekerja, membuat kuat dan menang, bukan pedang, bukan pedang yang tajam, bukan lembing yang runcing, bukan hikmat jiwa keperkasaan diri ini,
diri, tetapi oleh Rohku, oleh Rohku, firman Tuhan Allah. Mari berjuang turut dalam himpunan. Mari berjuang sebagai laskar Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasihi rahmat Tuhan, demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Kiranya damai sejahtera daripada Kristus Yesus itulah yang memelihara hati dan pikiran kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Dan selanjutnya kami akan terus memberikan informasi-informasi tentang ibadah kita pada seluruh jemaat Gereja Pentakosta Sidang Grogol. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Haleluya. Haleluya.